Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki ingin meninggalkan untanya di depan masjid tanpa diikat. Dengan alasan ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hal itu diketahui Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Ikatlah untamu lebih dahulu, kemudian bertawakallah." Setelah mendengar nasihat Rasulullah SAW, akhirnya sahabat ini mengikat untanya di pohon sesuai anjuran. Dalam kisah ini, Nabi mengajarkan kepada kita agar bekerja dan berupaya terlebih dahulu sebelum semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertawakallah. Dan kita harus belajar tawakal dari seekor burung yang Allah terbangkan. Dengan sepenuh keyakinan, ia pergi di pagi hari dengan lapar yang tak tertahankan. Tapi pulang dengan perut yang dikenyangkan, bahkan bisa memberi anaknya makanan. Tawakal itu bukti akidah teryakinkan. Ia adalah buah dari keimanan. Tak pernah ada yang ingin dipaksakan, karena semua sudah Allah tentukan. Sahabat, tapi ingatlah, tidak setiap yang direncanakan akan terwujudkan sesuai dengan harapan. Maka yang bertawakal hanya punya satu pilihan. Setelah doa dan harapan dibentangkan, ia tutup dengan ikhtiar yang dimaksimalkan selebihnya. Biarlah Allah yang memutuskan. Janganlah dinilai sebuah kelemahan, karena tawakal bukan tanpa pantrangan. Segala hal dilakukan tanpa perhitungan, karena kehati-hatian adalah wujud ketawakalan. Jika tawakal telah dikuatkan, ia hanya yakin dengan yang Rasul jaminkan. Akan ditunjukkan, dicukupkan, dan diberi perlindungan. Jika sudah seperti ini, lantas apa yang harus dikhawatirkan? Maka yang harus terangkaikan dalam amal tawakal kita adalah tersenyumlah, dan dunia akan tersenyum bersamamu. Tersenyumlah agar dunia tahu bahwa hari ini dirimu jauh lebih baik dari hari yang lalu. Tersenyumlah, karena tersenyum adalah ibadah yang paling murah. Jangan pernah ragu. Tersenyumlah di balik sesuatu yang mungkin tidak pernah kita harapkan sama sekali. Karena kita yakin, di balik ujian yang sedang menimpa, terselip satu keyakinan bahwa Allah jauh lebih sayang kepada kita, karena tidak ada yang buruk yang akan Allah berikan untuk kita sebagai hambanya yang mukmin. Kuatkan penegas dengan penegas kalimat qadarullah. Ini takdir Allah yang sudah digariskan, dan apa yang Dia kehendaki, Dia lakukan. Dan jangan pernah berandai-andai, karena itu akan merusak hati, membuka peluang setan untuk datang menghampiri. Biarkanlah tawakal itu berwujud keridhaan yang tumbuh dalam jiwa melalui ungkap lisan yang dibaca. Jangankan perkara yang kita anggap besar, bahkan untuk urusan yang tak terukur nalar, jatuhnya daun dari pohon yang besar sudah ditentukan oleh Allah yang Maha Besar. Yakinlah, semua takdir untuk seorang mukmin selalu baik adanya. Syukur mampu diwujudkan jika harapan dan kenyataan sama. Sabar diteguhkan jika hasil tak seperti yang dikira.
tetapi keyakinan Allah yang maha baik kan selalu ada. Terakhir, kuatkanlah dengan doa. Karena doa adalah penguat dari rangkaian ikhtiar yang dilakukan. Setelah kedua tangan dikepalkan, raga ditegakkan, kedua kaki yang menopang rangkaian ikhtiar terbaik kita maksimalkan. Pada akhirnya, kepala ini harus ditundukkan dalam rangkaian doa dan sujud kita. Kita butuh campur tangan Allah, Sang Pemilik alam semesta. Bertawakallah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana, hanya kepadamu kami tawakal dan hanya kepadamu kami bertaubat, serta hanya kepadamu kami kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita sifat tawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.